Udah. Kui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan menjelaskan tentang blood bank. Saya Mahardika Koryaharyadi dengan NIM akhir 051. Saya Muhammad Gama Hilmi dengan NIM akhir 052. Saya Muhammad Yuman dengan NIM akhir 053. Saya Arida Zakiatus Safira dengan NIM akhir 054. Saya Rini Armitalia Hartika dengan NIM akhir 055. Saya Muhammad A'la Muniron Kusuma dengan NIM akhir 056. Saya Lintang Sismadona Wilhelm dengan NIM akhir 057. Saya Maurata Nariska Safrina dengan NIM akhir 058. Saya Diah Ayuni Kotiana dengan NIM akhir 059. Saya Alfiara Rasmurajati dengan NIM akhir 060. Saya Rahmat Suprastio dengan NIM akhir 146. Yang pertama yang akan dibahas tentang blood bank adalah pengertian alat kesehatan. Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 1998 tentang pengamanan sediaan farmasi dan alat kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin, implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan, dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, serta memulihkan kesehatan pada manusia, dan atau untuk membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh. Sedangkan menurut Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 220/Menkes/PER/IX/1976 tanggal 6 September 1976 yang dimaksud dengan alat kesehatan adalah barang, instrumen aparat atau alat termasuk tiap komponen, bagian atau perlengkapan yang diproduksi, dijual atau dimaksudkan untuk digunakan dalam penelitian dan perawatan kesehatan, diagnosis penyembuhan, peringanan atau pencegahan penyakit, kelainan keadaan badan atau gejalanya pada manusia. Penggolongan alat kesehatan. Alat kesehatan dapat digolongkan menjadi beberapa penggolongan. Di antaranya itu ada fungsi. Berdasarkan fungsinya, alat kesehatan itu bisa dibagi dua, yaitu peralatan medis dan peralatan non-medis. Peralatan medis itu contohnya instrumen atau perlengkapan seperti X-ray, ECG, MRI, CT, dan USG. Terus ada utensilan seperti pembalut, sputum pot, urinal, dan pispot. Sementara peralatan non-medis itu seperti dapur, generator, dan keperluan cucian. Yang kedua, sifat pemakaian. Penggolongan berdasarkan sifat pemakaian yaitu ada dua, peralatan yang habis dipakai atau consumable dan peralatan yang dapat digunakan terus-menerus. Contoh peralatan yang habis dipakai adalah spuit, plester, dan kasa. Sementara peralatan yang dapat digunakan terus-menerus contohnya itu termometer, tensimeter, urinal, dan pispot. Yang ketiga, penggolongan berdasarkan kegunaan. Penggolongan berdasarkan kegunaan itu contohnya ada peralatan THT, peralatan bedah, peralatan gigi, dan peralatan radiologi. Yang keempat ada penggolongan berdasarkan umur peralatan. Yang pertama tidak memerlukan perawatan seperti alkes 1 kali pakai, alkes habis pakai, alkes dengan kios unit rendah seperti alat suntik, termometer, pinset, dan gunting. Yang kedua ada alat yang penting atau alat dengan waktu penyusutan lebih dari 5 tahun seperti peralatan laboratorium dan peralatan ruang bedah. Ketiga, alat-alat berat dengan waktu penyusutan lebih dari 5 tahun atau dikaitkan dengan bangunan di mana alat itu ditempatkan, seperti alat X-ray, alat sterilisasi, perlengkapan dapur, dan pencucian. Selanjutnya ada penggolongan berdasarkan macam dan bentuknya. Yang pertama ada alat-alat kecil dan yang umum, seperti spuit, jarum, kateter, film, dan film X-ray. Yang kedua adalah ada alat perlengkapan rumah sakit seperti meja operasi, autoclave, sterilizer, lampu operasi, dan unit perlengkapan gigi. Yang ketiga ada alat laboratorium seperti alat-alat gelas, reagensia, kit tes diagnostik.
Yang keempat, ada perlengkapan radiologi atau nuklir seperti X-ray, MRI, dan CT. Terakhir, selanjutnya ada penggolongan berdasarkan kepraktisan penyimpanan. Dalam kepraktisan penyimpanan ada 1, alat-alat perawatan, yang kedua, alat kedokteran umum, ketiga, hospital furniture dan equipment, keempat, alat-alat lab gelas, 5, alat-alat kedokteran gigi, 6, alat-alat X-ray dan aksesoris, 7, alat-alat optik, 8, alat bedah, 9, alat bedah tulang, 10, alat untuk penyelidikan, 11, alat untuk kedokteran hewan, dan 12, alat-alat elektromedis. Selanjutnya adalah pengertian dari blood bag atau kantung darah itu sendiri. Jadi, blood bag atau kantung darah adalah sebuah alat yang dimaksudkan untuk tujuan medis yang merupakan kantong plastik kosong atau botol plastik atau kaca yang digunakan untuk mengumpulkan, menyimpan, atau mentransfer komponen darah yang kemudian darah tersebut harus diproses lebih lanjut. Jadi dapat diambil poin bahwa tujuan penggunaan dari blood bag ini adalah untuk penampung darah dan produk dari pasien. Adapun syarat kantong darah, menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2015 tentang standar pelayanan transfusi darah, syarat kantong darah yang baik adalah sebagai berikut. Terdapat 4 kriteria yang harus dipenuhi agar mendapatkan kantong darah yang baik, dan di dalam kriteria tersebut terdapat persyaratannya. Kriteria yang pertama adalah perizinan dan persetujuan. Persyaratannya terdapat dan ada izin edar dari Kementerian Kesehatan. Yang kedua, telah divalidasi dan disetujui untuk digunakan. Dan kriteria yang kedua adalah kondisi fisik. Persyaratannya adalah yang pertama steril, sistem tertutup, tidak rusak atau tidak ada kelainan pada kemasan, selang, jarum, dan label, tidak ada perubahan warna antikoagulan, tidak ada kontaminasi pada permukaan maupun di dalam, dan tidak lembab. Kriteria yang ketiga adalah label dari pabrik atau dapat dibaca oleh mata. Persyaratannya ada 4. Yang pertama, terdapat nama dan alamat pabrik. Yang kedua, nama kantong darah dan atau nama bahan plastik kantong darah. Yang ketiga, nama, komposisi, dan volume antikoagulan dan cairan tambahan. Yang keempat, nomor batch atau lot. Kriteria yang keempat adalah label kemasan dengan persyaratan terdapat nama dan alamat pabrik, nomor batch atau lot, tanggal kadaluarsa, serta suhu penyimpanan. Yang berikutnya yaitu spesifikasi kantong darah. Kantong darah juga harus menyesuaikan spesifikasinya berdasarkan jumlah kantung dan kapasitas darah yang bisa ditampung. Berikut ini 5 jenis kantung darah dan spesifikasinya. Yang pertama yaitu kantung darah single, yaitu terdiri atas 1 kantung darah, misalnya untuk menampung 350 ml darah. Yang kedua yaitu kantung darah double, terdiri atas 2 kantung darah, yakni 1 kantung darah primer berisi 350 ml atau 450 ml darah, dan 1 kantung darah satelit berisi 300 ml darah. Yang ketiga yaitu kantung darah triple, terdiri atas 3 kantung darah, yaitu 1 kantung darah primer dan 2 kantung darah satelit untuk penyimpanan trombosit selama 5 hari. Yang keempat yaitu kantung darah quadruple, terdiri dari 4 kantung darah, yaitu 1 kantung darah primer dan 3 kantung darah satelit. Dan yang terakhir yaitu kantung darah transfer, yang merupakan kantung darah single dengan daya tampung lebih sedikit dibanding dengan kantung darah primer. Selanjutnya, cara penggunaan kantong darah. Apabila akan melakukan transfusi, cek jenis dan golongan darah. Yang kedua, inspeksi adanya kerusakan kantong darah. Yang ketiga, memasang ujung selang transfuse set pada mulut kantung darah. Dan yang terakhir, setelah selesai, selang kantong darah harus direkatkan secara aseptik dan isi selang diserut menuju kantong utama sesegera mungkin.
Blood bag memiliki fungsi utama sebagai kantong darah untuk menjaga darah agar tetap layak digunakan. Maka dari itu, blood bag dilengkapi dengan fitur-fitur penunjang agar spesifikasi sebagai berikut. Yang pertama itu adalah lebih steril dan aman dengan tube. Blood bag memiliki tugas untuk menjaga darah agar tetap steril sehingga tidak menimbulkan penyakit bagi orang lain. Blood bag harus steril dan tidak boleh terkontaminasi oleh bakteri-bakteri dari luar. Terus yang kedua adalah anti beku dengan sudut tumpul antikoagulan. Blood bag dilapisi dengan sebuah substansi antikoagulan yang bisa mencegah pembekuan darah. Biasanya dinamakan oleh CBD atau CBDA1. Selanjutnya, bentuk blood bag yang ideal adalah oval dengan sudut tumpul pada setiap ujungnya. Hal ini penting agar antikoagulan dapat menyebar rata pada seluruh permukaan blood bag. Terus yang ketiga adalah jarum ultra tipis. Kebanyakan blood bag dilengkapi dengan jarum tipis yang mampu meminimalisir rasa sakit dan bekas luka pada saat mendonor darah. Yang keempat, desain yang kokoh dengan bahan polivinil klorid. Blood bag identik dengan perpindahan darah dari satu tangan ke tangan lain. Hal tersebut menyebabkan terjadinya proses perjalanan yang panjang yang dapat menyebabkan rusaknya blood bag. Bisa berupa darah tumpah atau tidak steril. Dengan terobosan desain berbahan PVC yang kokoh, penyelenggara donor dan penerima donor tidak perlu khawatir akan hal-hal tersebut. Yang kelima, jenis yang bervariasi untuk kebutuhan berbagai jenis transfus. Blood bag dibedakan menjadi beberapa jenis sesuai kebutuhan, yakni single blood bag, double blood bag, atau triple blood bag. Terima kasih untuk atensinya. Apabila ada kekurangan, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.